Om Swastiastu. Terima kasih anak-anak. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang pecahan. Ya, semoga besok kalian bisa menjawab soal pecahan yang Bu Guru. Anak-anak, hari ini Ibu awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kondisi yang fit untuk siap belajar. Oke, hari ini seperti yang Bu Guru janjikan akan membawakan tentang materi pecahan. Oke. Pecahan matematika ya. Bu Guru akan lanjut. Nah, coba kalian lihat gambar nomor 1. Di sini Bu Guru ada sepotong pizza. Siapa yang suka makan pizza? Kalau sudah makan pizza, pasti kalian pernah mencomot satu bagian pizzanya, pasti. Nah, coba dilihat. Di sini Bu Guru ada potongan pizza. Potongan pizza di sini Bu Guru ambil satu bagian. Ya, jadi Bu Guru kita akan hitung bagian-bagian pecahan dari pizza ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 potong pizza di gambar nomor 1 yang dimana satunya Bu Guru ambil. Oke. Bu Guru akan sebutkan itu sebagai dalam bentuk pecahan. Jadi, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, Bu Guru ambil satu dari 8 keseluruhan potong pizza yang Bu Guru punya. Jadi, Bu Guru ambil satu. Jadi, Bu Guru akan tuliskan menjadi 1/8. Ya, anak-anak, Bu Guru ambil satu bagian potong pizza dari 8 bagian keseluruhannya. Itu merupakan definisi dari pecahan. Ketika nanti Bu Guru sebutkan apa itu pecahan anak-anak, jadi kalian tinggal menyebutkan satu bagian atau beberapa bagian dari keseluruhan bagian. Jadi bagian dari keseluruhan. Itu kata kuncinya ya anak-anakku. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi ketika Bu Guru ambil satu bagian dari dari potong pizza tadi, 8 buah potong pizza, Bu Guru ambil satu, jadi pecahannya menjadi 1/8. Ya, karena Bu Guru ambil satu dari 8 buah bagian potong pizza. Next, kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada pola lingkaran, di mana lingkaran yang berwarna hijau menunjukkan satu bagian, tidak menunjukkan pecahan. Ya anak-anak, karena dia merupakan satu bagian utuh. Jadi tidak ada interseksi dari bagiannya. Ya, Bu Guru akan lanjutkan dengan lingkaran yang berwarna merah. Nah, lingkaran yang berwarna merah ini Bu Guru sudah tebas ya menjadi bagian yang sama. Ya, Bu Guru bagi menjadi 2 bagian yang sama, di mana awalnya dia itu terdiri dari satu bagian penuh, seperti yang lingkaran berwarna hijau, Bu Guru tebas, menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi Bu Guru ambil satu bagian atasnya ini sayang, Bu Guru ambil satu. Jadi Ibu Guru akan menunjukkan pecahan satu bagian yang Bu Guru ambil dari 2 bagian keseluruhannya. Ya, itu merupakan pecahan 1/2. Jadi ketika nanti kalian mendapatkan soal menyebutkan atau menentukan pecahan yang sesuai dengan gambar, kalian sudah bisa menentukannya ya. Oke, Bu Guru lanjut dengan lingkaran yang berwarna kuning. Wah, yang lingkaran berwarna kuning ini Ibu Guru agak sadis sedikit. Bu Guru tebas menjadi 3 bagian yang sama banyak. Ketika Bu Guru ambil satu bagiannya, Bu Guru akan menunjukkan pecahan satu bagian yang Bu Guru ambil dari keseluruhan 3 bagian yang sama. Jadi 1/3. Oke, sampai di sini kalian sudah mengerti? Sip. Bu Guru lanjutkan dengan 1/4 di lingkaran yang berwarna hijau terang.
Ya, di warna bagian hijau terang ini Bu Guru tebas menjadi 4 bagian, di mana satu bagian ini Bu Guru ambil akan menunjukkan pecahan satu bagian dari 4 bagian yang ada. Jadi satu bagian yang Bu Guru ambil dari 4 bagian yang ada. Ya, jadi menunjukkan pecahan 1/4. Oke. Nah, anak-anak, Bu Guru coba kalian lihat. Kalau kalian pernah belajar tentang matematika di kelas 3, tentang pecahan, kalian akan menemukan bentuk A per B. Di mana A-nya disebut apa? Ya, disebut pembilang. Ingat, A yang bagian atasnya disebut pembilang dan B-nya disebut dengan bagian penyebut. Jadi di sini Bu Guru salah menyebutkan ya, salah menentukan ya. Ini adalah bagian yang salah. Yang benar adalah Bu Guru akan lanjut. Bu Guru akan lanjut. Yang benar adalah, ya, ini adalah bagian yang sudah benar. Ya, jadi A-nya atau bagian atasnya dari bagian itu adalah disebut dengan pembilang dan B-nya disebut dengan bagian penyebut. Ya, anak-anakku, anak-anak yang hebat, di mana A-nya disebut dengan pembilang dan B-nya disebut dengan penyebut. Ya, coba kita lihat gambar nomor 4. Nah, Bu Guru sudah tunjukkan panah yang berwarna merah merona. Ya, di gambar itu Bu Guru tunjukkan lingkaran dengan beberapa bagian. Nah, bagiannya kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana ada 8 bagian yang Bu Guru tebas di lingkaran ini. Sama besar, sama banyak, karena Bu Guru harus adil. Ya. Nah, sekarang Bu Guru ingin menentukan, ketika Bu Guru akan warnai lingkaran itu dengan berwarna kuning, maka akan menunjukkan pecahan 3 bagian, karena 3 yang berwarna kuning ya anak-anak. Dari berapa banyaknya total bagian anak-anak tadi? Iya, pintar sekali. Ada 8 bagian. Oke, dari 3 bagian tadi, 3 berwarna kuning tadi, dari 8 keseluruhan, jadi Bu Guru akan menentukan pecahan menjadi 3/8. Ya, oke. Di mana 3-nya yang bagian atas ini disebut dengan pembilang. Dan 8 yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Jangan sampai salah ya anak-anak, di mana 3-nya disebut dengan pembilang dan 8-nya disebut dengan penyebut. Oke, sudah? Bu Guru akan lanjutkan anak-anakku. Oke, Bu Guru akan lanjut. Nah, di sini Bu Guru punya pecahan senilai, di mana pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama anak-anakku. Nah, contohnya di sini Bu Guru ada lingkaran. Lingkaran di sini berjumlah 8 bagian. Ya, 8 bagian ini satu bagiannya akan menunjukkan pecahan 1/8. Oke, kalau sudah, Bu Guru akan ambil 2 bagian. Oke, Bu Guru akan ambil 2 bagian. Kita lihat gambar yang di pola B, di mana Bu Guru sudah arsir dia menjadi 2/8. Ya, pecahannya menunjukkan 2/8. Nah, 2/8 ini anak-anakku akan senilai dengan 1/4. Loh, kan nggak bisa Bu Guru, karena nilainya beda. Ya, ingat konsep pecahan senilai tadi. Dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Oke, anak-anakku, di sini kita lihat gambar yang di B dan gambar yang di A itu menunjukkan hal yang sama. Sama-sama terdapat irisan di bagian pinggirnya. Ini juga bagiannya sama. Ya, jadi 2/8
bisa ditentukan menjadi 1/4 pecahan senilainya. Ya, 2/8 akan senilai pecahannya dengan 1/4. Karena dari gambar saja kita sudah bisa lihat ya anak-anak, di sini gambarnya sama. Walaupun bentuknya berbeda, karena ini dibagi 8, ini dibagi 4, namun menunjukkan pecahan yang sama. Pembuktiannya mau tahu? Oke, Bu Guru akan kasih tipsnya. Cara menentukannya. Menentukan pecahan senilai, kalian dapat tentukan menjadi 2 cara. Yang pertama dengan cara perkalian di bagian atas pembilang dan bagian penyebutnya. Ingat, kalian dalam pecahan harus berlaku adil. Oke? Ya, jadi ketika di bagian pembilangnya kalian kalikan 2, bawahnya juga harus kalian kalikan 2. Begitu juga dengan pembagian. Ketika bagian pembilangnya kalian bagi 2 atau bagi 3 atau bagi 4, di bawahnya juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini Bu Guru pakai angka 2 ya. 2/8. Bu Guru sama-sama bagi, sama-sama memberikan perlakuan yang sama dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, benar kan yang Bu Guru bilang tadi? Melihat dari gambar saja merupakan gambar yang serupa, tapi walaupun bentuknya yang tidak sama. Setelah dicari secara hitungan, ternyata benar yang Bu Guru bilang loh, ternyata gambar yang kita bandingkan tadi itu sama hasilnya, menjadi 2/8 pecahan, sama senilai dengan pecahan 1/4. Nah, inilah anak-anakku konsep pecahan senilai. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Ingat, ini yang harus kalian pahami dan kalian tanamkan dalam hati kalian, di mana walaupun kita dalam berbagai bentuk yang berbeda, contohnya Bu Guru berkulit putih dan saudara Bu Guru berkulit gelap, namun kita mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama manusia. Manusia yang memiliki kodrat yang sama. Ya, anak-anakku. Dan di dalam keluarga, kalian juga harus berlaku adil. Di mana, sama dengan konsep pecahan ini, bagian pembilang dan bagian penyebutnya kalian harus perlakukan dengan adil. Artinya sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak boleh pilih kasih. Oke, sip. Bu Guru akan lanjutkan dengan di sini Bu Guru punya soal kembali. Tentukan pecahan senilai 1/2. Anak-anakku yang baik hati, di mana pecahan senilai 1/2 merupakan pecahan paling sederhana anak-anakku, karena pecahan 1/2 sudah tidak bisa lagi dibagi. Karena sudah tidak bisa dibagi, jadi kita harus kalikan 1/2 ini ya anak-anakku. Jadi Bu Guru akan pakai semuanya dengan perkalian, tidak menggunakan pembagian, karena 1/2 merupakan pecahan paling sederhana. Oke, kita di sini pakai 1/2. Kita sama-samakan kali 2. Bebas, mau kali berapapun juga boleh, mau dikali 10 juga boleh, mau dikali 20 juga boleh, asalkan mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, sip. 1/2. Di sini Bu Guru pakai angka 2. Ya, Bu Guru kalikan 2. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2. Di sini di bawahnya, karena di atasnya sudah dikali 2, bawahnya juga Bu Guru akan kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, anak-anakku yang baik hati, tadi Bu Guru sudah menjelaskan mencari pecahan senilai 1/2 dengan dikalikan 2. Hasilnya yaitu 2/4. Nah, 1/2 juga akan senilai dengan 2/4. Ya. Next, Bu Guru akan lanjut lagi. Bu Guru coba-coba iseng-iseng berhadiah, Bu Guru kalikan 3 sekarang anak-anakku. Di mana satunya Bu Guru juga kali 3 dan 2-nya bagian penyebutnya juga Bu Guru kalikan 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Good?
Hebat. Nah, Bu Guru tadi kali 3. Sekarang Bu Guru coba lagi sekali saja supaya kalian lebih memahami. 1/2. Bu Guru akan sama-sama kali menjadi perkalian 4. Sama-sama dikalikan 4. Jadi pembilangnya kali 4, penyebutnya juga kali 4. Nah, 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Ya, 8. Oke. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/2 ada 2/4, 3/6, dan 4/8. Nah, anak-anakku, penting sekali kalian memahami konsep pecahan senilai. Karena pecahan senilai ini akan kalian gunakan untuk menentukan, mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan, dan masih banyak lainnya. Nanti di kelas 5 kalian akan dapat operasi hitung pecahan, di mana pecahan senilai akan sangat berguna ketika kalian melakukan operasi hitung pecahan. Ingat, konsepnya jangan lupa ya, harus sama, harus adil, mendapat perlakuan yang sama. Oke, sip. Bu Guru akan lanjutkan lagi, sayangku, dengan menyederhanakan pecahan. Oke. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan yang senilai, yang paling sederhana, sayangku. Nah, caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga pecahan tersebut, penyebut dan pembilangnya tidak dapat dibagi lagi. Oke. Nah, menyederhanakan pecahan ini sangat biasanya digunakan pada pecahan-pecahan yang nilainya besar, supaya kita tidak banyak menghitung, jadi lebih sederhana. Jadi lebih singkat. Namanya juga sederhana ya anak-anakku, harus yang paling kecil, yang paling tidak dapat dibagi. Nah, konsep pecahan senilai tadi digunakan dengan dengan cara pembagian, menyederhanakan pecahan dengan membagi. Jadi tidak bisa dikalikan di sini, sayangku. Tapi kalau tadi sudah pecahannya paling sederhana, kita harus kalikan dia. Nah, karena di sini kita mau menyederhanakan, mau mengubah, mengkompres, mengkuruskan lagi bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Jadi kita gunakan konsep pembagian. Oke, di sini Bu Guru punya pecahan 20/24. Ya, di mana Bu Guru akan bagi sama-sama. Bu Guru bagi 2 dulu ya. Boleh kan Bu Guru bagi 2, sama-sama bagi 2. Kalian bebas, yang penting sama-sama bisa membagi atas dan bawahnya. Boleh dibagi 2, boleh dibagi 4 juga boleh. Kalau kalian mau sama-sama dibagi 4, boleh. Tapi di sini Bu Guru akan bagi dengan bagi 2 dulu. Boleh. 20 dibagi 2. Kira-kira 20 dibagi 2 berapa, sayangku? Ya, hasilnya 10. Nah, lanjut di bagian bawahnya. Tadi pembilangnya sudah kita dapatkan 10. Sekarang di bagian penyebutnya, di mana 24 dibagi 2. Atasnya tadi dibagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyederhanakan pecahan. Kira-kira pecahannya sudah bisa sederhana belum? Sudah bisa dapat membagi lagi belum? Apa ada yang bisa membagi lagi supaya dia menjadi lebih kurus, lebih pres? Bisa. Nah, 10/12 ini ternyata bisa dibagi lagi menjadi pecahan yang paling sederhana. Jadi, Bu Guru akan bagi lagi sekali, di mana 10/12, Bu Guru akan sama-sama bagi 2 kembali. Ya, jadi 10-nya Bu Guru bagi 2, hasilnya 5, dan 12-nya juga Bu Guru bagi 2, karena perlakuan yang sama menjadi 6. Jadi hasilnya pecahannya adalah 5/6. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, anak-anakku, kita sudah mendapatkan pecahan 5/6. Kira-kira ada yang bisa membagi 5/6 lagi, sayangku?
Ya, tidak bisa ya sayang, mau dibagi 2 juga nanti hasilnya koma. Nah, 5 dibagi 2 kan tidak bisa. Kalau misalkan dibagi 5, 5 dibagi 5 masih bisa sih, tapi 6-nya enggak bisa Bu Guru dibagi 5. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pecahan paling sederhana sayangku. Nah, 5/6 merupakan bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24. Next, Bu Guru akan lanjutkan dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, anak-anakku, ada berbagai macam cara untuk menentukan perbandingan pecahan dengan cara menyebutkan penyebutnya hingga menjadi salah satu pecahan senilai. Bu Guru punya soal, bandingkan pecahan 3/4 dengan 2/3, di mana kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kita tentukan dulu penyebutnya ya. Oke, kita cari bilangan yang senilai tapi dengan keduanya sama penyebutnya. Susah Bu Guru. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Yuk, sekarang perhatikan dulu Bu Guru. 3/4. Nah, kalau secara Bu Guru sih anak-anakku, kita kalikan dia dengan bagian yang di ini, yang di bagian lain. Jadi ketika kita mau pakai yang di bagian sini, pecahan yang di bagian sini, kita pakai pengalinya adalah bagian yang lawannya. Nah, jadi kita bagi 3. 3/4 ini kita mau cari pecahan yang sama dengan nanti pecahan di sebelahnya, kita kalikan dengan penyebut yang di sebelahnya. Pasti hasilnya sama anak-anakku. 3/4, kita sama-sama kali 3. Atasnya kali 3, bawahnya juga kali 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan hasilnya 12. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya ya. Jadi 9/12. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan lagi dengan angka sebelahnya. Nah, kalau tadi itu kita bagian sebelahnya sudah. Sekarang seberangnya lagi. Sama perlakuannya anak-anakku dengan cara ketika bagian ini yang dicari, maka yang dipakai mengalihkan adalah bagian penyebut lawannya. Ya, jadi di sini Bu Guru ada pecahan 2/3, sama-sama kita kalikan 4. Ya, karena pecahan lawannya penyebutnya adalah 4. Jadi 2 kali 4, 3-nya juga kali 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8, dan 3 kali 4 hasilnya 12. Kira-kira sudah sama belum antara bagian penyebutnya dan penyebutnya lagi 1? Sudah sama-sama penyebutnya sayangku. Nah, maka pecahan 3/4 akan senilai dengan 9/12 dan pecahan 2/3 akan senilai dengan 8/12. Nah, di sini kalian sudah bisa menentukan perbandingannya. Jadi, bagian mana kira-kira yang paling besar? Ya, betul sekali. Bagian 3/4, karena dia mewakili 9/12. Ya, jadi ingat konsep dinosaurus. Dinosaurus selalu memakan mangsa yang paling besar. Ya, jadi mulutnya dinosaurus akan mengarah ke tempat yang pecahannya paling besar. Jadi di sini pecahan yang paling besar ada mulutnya akan mengarah ke pecahan yang paling besar. Jadi pecahan yang paling besar adalah 3/4 karena dia senilai dengan 9/12. Jadi bentuk pecahannya adalah seperti ini. Ya, Bu Guru sudah tulis di sini ya. Jadi sehingga perbandingannya adalah 3/4 lebih besar daripada 2/3. Sampai di sini masih bingung atau masih meraba-raba? Oke, kita lanjutkan ya sayangku. Kita lanjutkan dengan yang lainnya. Oke, mengurutkan pecahan. Sama dengan membandingkan, mengurutkan pecahan juga harus sama. Kita harus samakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya dulu. Nah, di sini di soal pertama Bu Guru punya soal, yaitu urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12. Nah, lihat anak-anakku, di sini penyebutnya sudah sama semua ya.
ke bagian yang paling kecil. Sekarang kita tinggal lihat aja bagian yang paling kecil. Yang paling kecil adalah pecahannya 5/12. Jadi kita tulis 5/12. Lalu setelah itu 7/12. Lalu ditulis 7/12. Dan yang terakhir, yang paling besar berarti yang karena paling terakhir, 11/12. Nah, ini dia tadi dengan penyebutnya yang sudah sama. Bagaimana Bu Guru kalau penyebutnya berbeda? Hal ini sering sekali ada muncul di soal-soal. Ketika penyebutnya sama-sama berbeda. Nah, kita lihat soal nomor 2. 2, 8, dan 4 bukan merupakan pecahan yang sama penyebutnya. Sehingga kalian perlu mencari pecahan senilai dengan menyamakan penyebutnya. Ya, mencari pecahan senilainya dengan menyamakan penyebutnya, ketiganya. Ya, di sini kebetulan ada angka 2, 8, dan 4. Kira-kira kita bisa ubah kemana ya bentuk penyebutnya? Yang paling besar, kita lihat yang paling besar. Yang paling besar adalah 8. Jadi kita akan ubah semua ini menjadi penyebutnya sama-sama 8. Oke? 2 dikali berapa hasilnya 8? Bisa. 4 dikali berapa biar hasilnya 8? Oh, ternyata bisa. Jadi kita ubah saja dia menjadi penyebutnya semuanya 8. Ya. Oke. 1/2. Kita ubah dia menjadi pecahan yang sama-sama biar penyebutnya adalah atau penyebutnya adalah 8. Jadi di sini dikali berapa anakku? Biar hasil 2 dikali 2 biar hasilnya 8, 2 dikali berapa biar hasilnya 8? Dikali 4, ya. Di sini dikali 4, di atasnya juga harus dikalikan 4. Ya. Di sini dikalikan 4. Guru akan tulis kecil saja supaya tidak mengganggu, ya. 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, 1/2 akan senilai dengan pecahan 1/2 akan sama senilai dengan pecahan 4/8. Good. Kita lanjutkan dengan 5/8. Karena kita mengubah penyebutnya menjadi pecahan 8, berarti sudah ya, tidak perlu lagi dia di kotak-katik karena dia sudah merupakan penyebutnya 8. Bu Guru akan lanjutkan lagi dengan 3/4. Nah, kalau ini kan belum ya, jadi 8. Jadi di sini Bu Guru akan kalikan dia. 4 dikali berapa biar hasilnya 8 sayangku? Iya, dikali 2. Oh, Bu Guru terlalu besar nulis kalinya. Oke, dikali 2, di atasnya juga kali 2 ya. Kali 2. Oke. Tanda kalinya nggak bagus sih, sayang. Iya. Oke. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6 dan 4 dikali 2 hasilnya 8. Di sini kita sudah tahu bentuk-bentuk pecahan senilai yang sama-sama penyebutnya 8. Sehingga baru kita bisa menentukan urutan pecahannya. Jadi tadi di soalnya adalah urutkan yang paling besar. Jadi yang paling besar adalah yang paling besar nilainya yang mana? Ya, 3/4. Jadi yang ditulis bukan pecahan senilainya, tapi nilai soalnya. Ya, pecahan nilai soalnya. Jadi yang ditulis adalah 3/4, jadi masuk 3/4. Lalu yang kedua adalah 5/8, jadi ditulis 5/8 di sini. Lalu 1/2. Ya, ingat, bukan nilai senilainya, tapi nilai soalnya. Tapi kalian sudah tahu kan dari pecahan senilai bilangan soalnya. Ya, jadi di sini baru kita dapat menentukan. Jadi yang paling besar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Sip, Guru akan lanjutkan. Bu Guru akan lanjutkan kembali dengan bentuk pecahan. Nah, anak-anakku ada berbagai macam bentuk pecahan. Jadi ada 4 bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen atau pecahan perseratusan. Di mana Bu Guru akan bahas yang pertama,
pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua lagi definisinya, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Di mana pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi contohnya 2/3. Jadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Disebut dengan pecahan murni. Di sini Bu Guru punya pecahan 2/3, 3/4, dan 4/10. Itu tadi pecahan murni. Ketika Bu Guru bilang pecahan tidak murni, maka pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ingat, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Di sini Bu Guru punya contoh 5/2, di mana 5-nya di bagian pembilangnya lebih besar daripada 2 penyebutnya. Ya, ada 5/2, 7/3, 10/6. Jadi pembilangnya ingat, lebih besar kalau yang pecahan tidak murni. Kalau pecahan yang tidak murni, itu pasti pembilangnya lebih besar. Ketika menyebutkan pecahan murni, maka pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ya, ingat konsepnya di sini ya. Oke, Bu Guru akan lanjutkan dengan pecahan campuran. Nah, campuran anak-anakku artinya pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi ada dua nilai yang ada dalam pecahan campuran, yaitu bilangan bulat dan bilangan campuran. Mohon maaf, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi pecahan campuran terdiri atas dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jika pecahannya tidak murni, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini banyak sekali dijumpai pada pecahan tidak murni. Karena biasanya pecahan tidak murni ini harus diubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita lihat di sini. Guru punya contoh 7/3. Di mana kalau dilihat dari ininya, kita keluarkan 3-nya menjadi pembaginya. Mohon maaf, 3-nya yang membagi 7. Ya, 7/3 artinya 3-nya yang membagi 7. Jadi dapat kita masukkan 3-nya ke sini dan 7-nya, dan angka 7 ini berpindah ke dalam kurung karena dia yang membagi. Oke. Ya, hasilnya perkalian 3 yang mendekati hasilnya 7. Atau 3 dibagi 7. Pembagian 3 yang mendekati angka 7. Yaitu 2. Karena 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya, jadi di sini Bu Guru akan tulis 2. Ya, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kurang. Hasilnya 1. Nah, ini dia konsepnya sayangku. Jadi hasilnya 1. Kalau 1 dibagi 3, karena ini bukan nilai pecahan desimal, jadi cukup sampai sana saja. Ya, jadi ininya akan menjadi 2 yang tadi di atas ini akan menjadi bilangan bulat. Di sini Bu Guru akan tulis 2. Terus 3-nya tadi di sini akan tetap dia menjadi bilangan penyebut. Jadi Bu Guru akan tulis 3 di sini. Nah, baru karena dia di bagian bawah jadi penyebutnya. Dan 1 sisanya tadi di sini akan dia menjadi pecahan pembilangnya. Jadi pindah dia ke sini. Iya. Maka 7/3 akan senilai dengan pecahan campuran 2, 1/3. Sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti. Guru akan lanjutkan dengan pecahan desimal. Atau hari ini guru akan coba ajarkan kalian dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi ini belum tadi Bu Guru jelaskan, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita buktikan yang tadi ya. 2, kita
Kita buktikan apakah benar. Tadi Bu Guru tulis 1/3 itu akan senilai dengan 7/3 bilangan pecahan biasa. Kita buktikan. Ini cara pembuktiannya, sayang. 1/3 akan sama dengan titik. Caranya adalah ini bagian 2 yang di sini. 2. Ya, Guru ulang ya. Jadi 1/3. Guru ulang ya, sayang ya. Di mana 2-nya yang di sini, Bu Guru akan kalikan dengan 3-nya. Ya, disimak ya. Ini dikali. Setelah dikali, baru didapatkan hasil. Keduanya ini dikali. Baru Bu Guru akan tambahkan dengan 1. Ya, penyebutnya tetap. Nah, jadi hasilnya sama dengan 2 bilangan bulat yang tadi dikali 3 bilangan penyebutnya. Nah, baru ditambahkan sisa dari pembilangnya. 1. Dan dari mana Bu Guru menentukan penyebutnya? Penyebutnya tetap. Penyebutnya adalah 3. Iya. 2 kali 3 sama dengan 6. Tambah 1, 7. Ya, jadi 7/3. Nah, anak-anakku, kalian berarti sudah bisa menentukan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi ternyata benar yang Bu Guru bilang, 1/3 pecahan biasanya adalah 7/3. Dan pecahan biasa 7/3 sama dengan pecahan campuran 1/3. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya. Begitulah bolak-balik kalian caranya membuktikan. Nah, matematika ini adalah sebuah permainan yang seru yang harus melakukan sebuah pembuktian. Ya, sip. Bu Guru akan lanjutkan kembali dengan pecahan desimal. Oke, bentuk pecahan yang selanjutnya adalah bentuk pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nah, coba perhatikan di sini. Bu Guru punya nilai 0,3 di mana terdapat 1 digit angka di belakang koma, yaitu 3. Di mana 1 digit angka di belakang koma menjadi nilai pada persepuluhan. Jadi 1 digit di belakang koma menjadi sepuluhan. Ya, itu dia. Lalu diikuti dengan angka yang tertera di belakangnya. Karena di sini di belakang koma adalah 3, jadi Bu Guru langsung saja menyebutkan pembilangnya adalah 3. Penyebutnya adalah karena 1 digit di belakang koma menjadi 10, menjadi penyebutnya adalah 10. Jadi 0,3 akan sama dengan pecahan biasa 3/10. Sip, Bu Guru lanjut. Bu Guru punya lagi bilangan desimal 0,03. Ada nolnya ternyata. Ternyata berbeda loh dengan 0,3 dengan 0,03. Jadi jangan sekalian salah. Jadi 0,03 ada 2 digit angka di belakang koma. Sehingga nilai pada penyebutnya akan menjadi perseratusan. Nah, akan menjadi perseratusan. Lalu diikuti dengan angka yang tertera di belakangnya. Karena nilai yang tertera di belakang koma adalah 3, jadi kita langsung masukkan saja dia di bagian pembilang. Ya, langsung dimasukkan jadi pembilang, jadi 3/100. Ya, 0,03 akan senilai dengan bentuk pecahan biasa 3/100. Good, Guru lanjut. Akan sama halnya dengan 0,003.
Jadi 0,3, 0,03, 0,003 itu berbeda sekali sayangku. Karena kalau 003 itu ada 3 digit di belakang koma, maka nilainya akan ada per seribuan. Di sini Bu Guru salah tulis, harusnya per seribuan. Seribuan ya, Bu Guru akan tulis di sini Bu Guru salah ketik ternyata, seribuan. Ya, per seribuan. Ya, jadinya 3 per 1000 ini sudah bisa kita tentukan karena 3 digit di belakang angka menjadi per seribuan sudah dapat dipastikan tentunya karena dia 3 digit menjadi per seribuan. Berarti 3 angka ya. Jadi dia sudah dipastikan penyebutnya adalah per seribuan. Jadi kita langsung tulis saja per seribuan. Lalu diikuti dengan angka yang tertera di belakang koma. Karena angka yang tertera di belakang koma adalah 3, jadi kita langsung saja masukkan 3 sebagai pembilang. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti konsep bentuk pecahan desimal. Baik, lanjut, Bu Guru akan lanjutkan. Dengan bentuk pecahan desimal. Nah, desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, contohnya ada 0,9, 0,5, 0,10, dan masih banyak lainnya. Yang ingat, harus ada tanda koma. Ya, oke. Sekarang Bu Guru akan tentukan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ini yang paling banyak sekali anak-anak pasti sering bingung, di mana 1/2, Bu Guru punya pecahan 1/2, pecahan biasa 1/2, Bu Guru akan ingin ubah menjadi pecahan desimal. Nah, ada 2 cara, dengan cara perkalian dan cara pembagian. Di mana dengan cara perkalian, kalian ubah menjadi bilangan per sepuluhan, atau per seratusan juga boleh, per seribuan juga boleh. Ya, karena di sini yang paling mendekati 2 ini bisa bisa dikalikan menjadi per sepuluhan. Jadi Bu Guru bisa dikali sama-sama dikali 5. Ini dikali 5. Ya, ini dikali 5. Ini juga bisa dikali 5. Ya, anak-anakku, ini juga bisa dikali 5. Jadi, 1 dikali 5 hasilnya 5. Dan 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, tadi kan sudah menunjukkan pecahan per sepuluhan. Jadi tinggal langsung aja dilihat. Karena dia sepuluhan berarti 1 angka, 1 digit di belakang koma. Karena 1 digitnya sudah digantikan oleh 5, jadi 0,5. Sip. Lagi 1/4. Kita ubah menjadi pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Karena yang paling dekat, karena kalau dikalikan 10, 4 tidak bisa dikalikan 10, karena tidak bisa dikalikan 10, karena dia harus dikalikan per seratusan. Yang paling terdekat adalah per seratusan. Jadi 4 dikali 25, jadi Bu Guru kan kali 25. Di atasnya juga harus mendapatkan perlakuan yang sama, dikali 25. Ya. Jadi atas dan bawah sama-sama dikali 25. Dia kenapa Bu Guru tidak mengubah saja ke pecahan persepuluhan? Karena 4 dikali 10 hasilnya tidak bisa. Harus dijadikan pecahan per seratusan. Ya, karena jika 4 dikali 2 itu hasilnya 8, dan 4 dikali 10 hasilnya 40, dan 4 dikali 5 baru hasilnya 20, jadi tidak menunjukkan pecahan per sepuluhan. Jadi diubah saja menjadi pecahan per seratusan. Begitu halnya juga kalian jika bertemu dengan perseribuan nantinya. Kalian tidak harus memaksakan harus menjadi persepuluhan, perseratusan, tapi bisa juga kalian mengalihkan dengan perseribuan. Ya, di mana di sini guru punya angka 1 dikali 25 dan bawahnya juga 4 dikali 25 hasilnya 25, 1 kali 25, 25, 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Ya. 100 ini karena tadi dia merupakan
pecahan per seratusan, maka 2 digit di belakang koma. Dan hal itu sudah terwakili oleh pembilangnya, karena pembilangnya juga 2 digit, Bu Guru. Nah, langsung saja ditulis 0,25. Sip? Sampai di sini mengerti? Itu dia tadi dengan cara perkalian. Bu Guru akan ajarkan dengan cara pembagian. Di mana tetap konsepnya konsepnya pecahan itu adalah penyebutnya membagi pembilangnya. Nah, di sini Bu Guru punya 4-nya sebagai penyebut dan 1-nya sebagai pembilang, di mana penyebutnya membagi pembilang. Jadi 4 dibagi 1. Kira-kira bisa nggak sih 4 bagi 1? Nggak bisa. Harus kita tambahkan 0. Nah, kalau tambah 0 di sini, otomatis berubah juga 0-nya di sini. Kalau berubah 0-nya juga di sini, tinggal ditambahkan koma. Karena artinya dia menunjukkan dia akan meminjam 0. Jadi 1-nya meminjam 0, jadi 10. Kalau 10 dibagi 4 baru bisa kan? Kira-kira perkalian 4 berapa biar hasilnya mendekati 10? Atau 4 dibagi 10? Sama dengan 2. Ya, yang paling mendekati adalah 2. 2 kali 4 adalah 8. Nah, hasilnya kurang. 10 kurang 8, hasilnya adalah 2. Nah, kalau 2 dibagi 4 kan juga nggak bisa, anakku. Jadi, kita tambahkan lagi angka 0 di belakangnya. Kalau menambahkan angka 0 di belakangnya, tidak perlu menuliskan kembali, karena sudah terwakilkan oleh pinjaman 0, tadi di depannya. Jadi, tidak perlu lagi ditulis di belakangnya koma lagi. Ya, jadi tinggal dicari 20 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 5. Oke. 0,25. Ya, 0,25. Oke, itu dia tadi dengan cara pembagian. Guru akan lanjutkan kembali. Dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kan Bu Guru sudah ajarkan di sebelumnya. 0,3 artinya dia 1 digit di belakang koma, berarti dia menjadi persepuluhan dan 3-nya menjadi bilangan pembilang. Sekarang kita lihat di sini Bu Guru punya contoh pecahan desimalnya yaitu 0,75. Di mana 0,75 ini diubah menjadi perseratusan. Kenapa Bu Guru perseratusan? Karena 2 digit di belakang koma. Ya, karena ada 2 digit di belakang koma, sehingga ini menjadi pecahan penyebutnya sudah dapat dipastikan perseratusan. Dan tinggal ditambahkan di atasnya saja. Ya, di atasnya adalah 75. Ya, bilangan di belakang digit komanya. Jadi tinggal langsung ditulis 75 per 100. Nah, anak-anakku 75 per 100 ini merupakan pecahan yang sangat besar. Jadi kita bisa kompres, kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, kita sama-sama bagi, biar jadinya pecahan senilai, sama-sama kita bagi 25. Di sini Guru punya 25. Jadi 75 dibagi 25 hasilnya 3, dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, pecahan biasa 3/4 akan sama dengan pecahan desimal 0,75. Begitu pula juga dengan 0,75 di bagian desimal akan sama dengan pecahan paling sederhananya adalah 3/4. Kalau 3/4 sudah tidak bisa lagi dibagi ya anak-anakku. Jadi 0,75 diubah menjadi pecahan biasa, menjadi pecahannya paling sederhana adalah 3/4. Walaupun masih banyak lagi, 75 per 100 ini juga merupakan pecahan senilai dari 3/4. Jadi penting sekali kalian untuk mempelajari pecahan. Karena pecahan ini akan terus bisa kalian aplikasikan dalam bentuk matematika yang lain ya. Oke, Bu Guru lanjutkan dengan 0,625. Nah, ini ada 3 digit di belakang koma ya. 3 digit di belakang koma berarti artinya perseribuan. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa penyebutnya adalah seribuan. Ya. Seribuan, di sini 625, jadi tinggal ditulis 625 ini di atasnya menjadi bilangan pembilang. Dan 1000-nya tadi sudah menjadi bilangan penyebut. Jadi 625 per 1000 ini merupakan bilangan yang
besar. Jadi Bu Guru akan kompres lagi, Bu Guru akan sederhanakan, Bu Guru akan bagi menjadi 125. Jadi di atasnya 125, bawahnya juga 125. Jadi 625 dibagi 125 hasilnya 5, dan 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Ya, jadi 0,625 pecahan biasanya adalah 625 per 100, dan paling sederhananya adalah 5/8. Nah, sampai di sini apakah sudah mengerti anak-anakku? Bu Guru bisa lanjut ya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Oke, Bu Guru, bentuk yang terakhir adalah bentuk persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpangkat 100 atau perseratusan. Persen ditulis dengan lambang seperti ini anakku. Jangan lupa ini merupakan lambangnya persen. Contohnya 8% artinya 8/100 yang dibaca dengan 8/100 tentunya ya. Oke, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, ini yang sering sekali kalian akan jumpai, di mana 1/2 di sini merupakan pecahan biasa, lalu kita kalikan dia menjadi pecahan perseratusan. Jadi tinggal dikali menjadi 50. 2 dikali 50 dan satunya juga dikali 50. Hasilnya 50/100. 50/100 akan sama dengan lambangnya 50%, seperti ini. Ya, gampang kan? Guru akan lanjutkan lagi dengan pecahan 3/4. Di mana 3/4 ini supaya dia menjadi 100, Bu Guru akan kalikan dia menjadi bilangan 25. Jadi 3 dikali 25 hasilnya 75, 4 dikali 25 hasilnya 100. Ya, diubah dia menjadi pecahan seratusan. Ya, jadi 75%, 75/100 atau 75% lambangnya seperti ini. Nah, itu dia tadi mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan persen. Sekarang bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Kebalikannya, untuk membuktikannya. Nah, caranya adalah dengan tuliskan dulu lambangnya. 25% ini artinya 25/100 ya. 25/100 ini kita tinggal sederhanakan saja dengan pecahan paling sederhananya. Jadi kita sama-sama bagi 25. Jadi atasnya bagi 25, bawahnya juga bisa dibagi 25. Jadi di sini didapatkan 25 dibagi 25 hasilnya 1, dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ya, jadi 1/4. Nah, 25/100 akan bentuk paling sederhananya adalah 1/4. Nah, Bu Guru lanjut dengan pecahan. Bu Guru punya lagi 40%. Ya, 40% di sini anak-anakku, di sini dapat ditulis dengan 40/100. Kalian tinggal bisa menyederhanakan saja. Jadi sangat penting sekali mempelajari tentang menyederhanakan pecahan dan pecahan senilai ya. Jadi di sini Bu Guru akan sederhanakan dengan sama-sama membagi bilangan 20. Kalian bebas sebenarnya, yang penting atas dan bawahnya bisa membagi sama-sama ya. 40 dibagi 20 hasilnya 2, dan 100 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 2/5. Ini bentuk paling sederhananya, berarti sudah tidak bisa lagi dibagi. 2 tidak bisa dibagi 5, 5 tidak bisa dibagi 2, dan bilangan lain juga tidak bisa membagi keduanya. Karena bilangan keduanya bukan bilangan yang sejenis. Ya, bilangan yang sama-sama bisa membagi. Nah, sampai di sana mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pelajaran kita hari ini. Anak-anakku, kalian belajar bilangan pecahan ini bukan hanya semata-mata untuk mengejar nilai, namun pelajaran pecahan ini juga memiliki sebuah makna, di mana maknanya kalian harus bersikap adil walaupun bentuk kalian berbeda. Ya, ingat ya anak-anakku, walaupun kalian berbeda satu dengan yang lainnya, itu hal yang biasa. Sama juga seperti Bu Guru. Bu Guru memiliki sifat yang berbeda dengan orang lain, dan ciri khasnya Bu Guru juga berbeda. Begitu juga kalian di sekolah dan di rumah masing-masing. Walaupun kalian tinggal di lingkungan yang satu rahim, artinya alias sekandung, namun kalian memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Untuk hal
Hal tersebut menjadikan kalian sebuah orang yang unik bagi Bu Guru, ya. Sehingga itu perlu adanya penanaman toleransi. Ya, jadi walaupun kalian berbeda, kalian adalah sebuah nilai yang sama, yaitu nilai sama-sama merupakan kodratnya manusia, memiliki akal atau pikiran, bisa bergerak, dan bisa berbagai macam lainnya, karena manusia adalah bentuk paling sempurna ciptaan Tuhan. Oke anak-anakku? Nah, kalian sudah selesai mempelajari tentang pecahan. Mudah-mudahan pelajaran pecahan ini bisa melekat di sanubari kalian dan di hati kalian, di mana kalian harus berlaku adil. Pecahan aja bisa adil, kenapa kalian tidak? Ya, walaupun kalian sedang berada di dalam rumah saja, di rumah saja, namun materi pelajaran yang Bu Guru berikan hari ini syarat dengan berbagai macam nilai. Mudah-mudahan dengan pelajaran pecahan ini kalian bisa mengimplementasikan apa yang sudah Bu Guru ajarkan. Ingat, walaupun kalian berbeda, kalian tetap satu. Walaupun di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itu dia materi kita pelajaran tentang pecahan hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak ilmu dari Bu Guru. Jangan lupa, walaupun Bu Guru berikan kalian materi pelajaran pecahan, tapi jangan lupa juga kalian untuk membaca buku. Ingat, membaca buku adalah salah satu gerbang menuju pengetahuan dunia. Jika kalian ingin mendunia, kalian harus mulai sejak dini membaca. Jika kalian ingin sukses, jangan lupa membaca. Membaca adalah salah satu hal yang paling menyenangkan dan tidak merugikan. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan Bu Guru. Kalian akan mendapatkan sebuah ilmu. Ya, jadi membaca itu penting ya anak-anakku. Selain Bu Guru berikan kalian video pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian harus membaca buku di rumah. Semakin banyak baca, pengetahuan kalian semakin banyak dan semakin bernilai. Ya, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Salam Merdeka Belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Guru selanjutnya dengan syarat nilai dan semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan selalu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Sampai jumpa di pembelajaran Bu Guru selanjutnya dan jangan lupa kalian berdoa. Semoga kalian sukses menempuh ujian penilaian tengah semester dari Bu Guru dan Bu Guru nantikan nilai 100 kalian dan kalian menjadi anak yang hebat. Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Dan anak-anak Bu Guru.